Halo, salam sehat sahabat BK. Perkenalkan nama saya Maria Yohana Nasaria Ripo Ongo, biasa disapa Ibu Maria. Sekarang saya mengabdi di SMA Negeri 1 SSA sebagai guru bimbingan konseling. Jadi hari ini di kesempatan istimewa ini uh, saya bersama anak-anak luar biasa saya, peserta didik SMA Negeri 1 SSA akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik etika chatting dengan bapak atau ibu guru. Layanan bimbingan kelompok kami kali ini saya menggunakan teknik problem solving dengan moda daring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi. pagi, Selamat Bu. pagi, luar biasa. Jadi Ibu mau bilang terima kasih sudah begitu antusias dan berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik ya. Baik. Liburan kemarin pakai kemana nih? Tidak kemana-mana. Di mana-mana, stay home. Dalam rumah saja ya. Stay at Kasihan. Nanti lain kali liburan tahun depan kita ke luar negeri. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Puji syukur berlimpah. Patut kita aturkan kehadiran Yang Maha Kuasa untuk anugerah terlebih khusus kesehatan yang boleh kita terima sampai hari ini. 7 peserta hadir semua ya? Hadir, Bu. Ya, hadir, Bu. Siap. Untuk memulai kegiatan kita, boleh Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, bagi agama Katolik, ikuti menurut agama kita masing-masing, doa akan saya bawakan dalam agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami. Terima kasih juga karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini melalui aplikasi Zoom Meeting ini, Tuhan. Kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Engkau lindungi jalannya kegiatan kami pada hari ini supaya bisa berjalan dengan baik, supaya kami juga bisa dapat belajar bahwa terhadap guru melalui media chatting, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya itu doa dan harapan kami. Hanya namamu kami berdoa, haleluya, amin. Jadi terima kasih Fandi untuk mengakrabkan lagi kelompok kecil kita ini. Ibu pikir kalian mungkin sudah saling kenal, tapi ada baiknya kita saling kenal ya. Silahkan kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalannya nama lengkap, terus nama sapaan dengan hobi ya. Atau ada yang mau perkenalkan nama pacar? Tidak ya, masih sekolah. Oke, mulai dari Edward, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Virginius Edward Moladeno, biasa dipanggil Edward. Hobi saya bermain catur. Terima kasih, Bu. Iya, hebat ya, besok-besok jadi pemain catur profesional. Kita lanjut ke Fandi mungkin. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Fandi Ulian Ulik, biasa dipanggil saya. Hobi saya berolahraga, tentunya main bola. Terima kasih, Bu. Calon-calon pemain sepak bola Nagitio. Bisa ke Virgin? Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Virgian Bejambolang, biasa dipanggil Virgin. Hobi saya suka mendengar lagu musik. Terima kasih. Terima kasih Nuna, luar biasa. Pasti suaranya bagus sekali. Lanjut di Grace, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Grace GLB, biasa disapa Grace. Hobi saya bernyanyi. Sekian, terima kasih. Semansa ini punya orang-orang penyanyi-penyanyi luar biasa ya, yang punya bakat nyanyi. Lanjut di Tessa, silakan. Perkenalkan, nama saya Teresia Biti Bolomasi, biasa disapa Tessa. Hobi saya berolahraga, contohnya bermain bola voli. Biasa pemain voli. Ya, lanjut di Nining.
Halo Nining. Halo, perkenalkan nama saya Yuliana Antonia Guameo, biasa disapa Nining. Hobi saya bermain badminton. Wih, hebat ya mereka hobi olahraga. Situasi begini harus rajin olahraga supaya imunnya bagus, meningkat. Oke, yang terakhir Anggi silakan. Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Anggrianti Amelia Jauluji. Biasa dipanggil Anggi, hobi saya membaca dan juga menulis. Terima kasih. Sama dan Ibu berarti hobinya menulis. Luar biasa. Nak. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang sudah pernah ikut layanan bimbingan kelompok? Belum Ibu, belum. Belum, Ibu. Semua belum pernah ya? Belum pernah, Ibu. Belum pernah. Oke, baik. Jadi belum ada yang pernah ikut, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu layanan bimbingan kelompok. Jadi layanan bimbingan kelompok itu adalah bagian dari layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok. Terus di dalam kelompok itu kita menggunakan dinamika kelompok dalam membahas satu topik. Topik ini nih bisa kita pilih sesuai kesepakatan bersama, bisa juga topiknya ditentukan dari Ibu, tapi karena keterbatasan situasi dan media ini yang tidak memungkinkan kita untuk bersua lebih lama, jadi hari ini topiknya Ibu tentukan dulu ya. Boleh toh? Sepakat toh? Sepakat. Iya, ya. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang etika melakukan chatting dengan Bapak atau Ibu guru. Adapun tujuan yang ingin kita capai bersama dari pelaksanaan layanan ini, yaitu yang pertama, Ibu sangat mengharapkan bahwa kalian mampu menganalisis apakah perilaku chatting kalian selama ini itu sudah sesuai kaidah atau etika yang benar atau belum. Terus yang kedua, tujuan kedua, Ibu berharap bahwa kalian mampu meyakinkan diri bahwa melakukan chatting dengan guru itu penting untuk diperhatikan kaidah atau etikanya. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga, pada akhirnya Ibu juga ingin kalian bisa menunjukkan kebiasaan dalam menerapkan etika atau tata krama saat melakukan chatting dengan guru ataupun orang dewasa dalam keseharian kalian. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita akan saling sharing. Ibu tidak akan ceramah-ceramah banyak-banyak, tidak. Tapi kita lebih ke sharing, kita saling diskusi, mengungkapkan pendapat. Terus kira-kira ketika kalau ada teman yang punya persoalan terkait etika chatting atau pengalaman ketika melakukan chatting dengan guru, kita bisa sama-sama memberikan solusi. Kira-kira ke depannya nih kita harus bagaimana? Kita harus seperti apa? Gitu. Terus dalam kegiatan ini Ibu sangat mengharapkan kalian secara sukarela dan terbuka untuk bisa menyampaikan pendapat kalian, sharing pengalaman kalian. Terus ketika menyampaikan pendapat, Ibu harap kita saling menjaga perasaan sesama teman kita ya. Jangan sampai mungkin bahasa kita, ekspresi tubuh kita akhirnya membuat teman-teman kelompok kita ini jadi tersinggung. Terus yang terakhir, kira-kira ketika misalnya dalam sesi diskusi sebentar, ada teman mungkin yang mengalami persoalan yang sifatnya pribadi atau dia minta perlu dijaga kerahasiaannya. Ibu harap bahwa konteks ini hanya ada di dalam kelompok kita saja, tidak sampai terbawa keluar sehingga teman-teman anggota kelompok kita bisa merasa nyaman ketika dia bisa mengungkapkan pengalaman atau yang bersifat pribadi atau privacy. Sampai sini paham toh yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada pertanyaan mungkin yang tidak dimengerti sebelum Ibu lanjut? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ibu minta semua on cam ya, kameranya diaktifkan nih. Bisa.
Iya, supaya kita ada nih interaksi dua arah ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Ibu ada permainan nih. Siap? Ya, Bu. Mantap. Ya, Bu. Jadi ini permainannya begini, sederhana saja. Ketika Ibu bilang, pegang kepala. Berarti kita pegang kepala ya. Ini untuk menguji konsentrasi kalian. Supaya jangan ngantuk pagi-pagi karena makan nasi goreng tadi pagi. Kalau Ibu bilang, pegang telinga ya. Tapi kalau Ibu tidak bilang pegang, berarti kalian jangan pegang. Mengerti? Siap. Mengerti, Bu. Oke. Mengerti, Bu. Siap ya, Ibu buka ini mikrofonnya. Kita mulai atau siap? Siap, Ibu. Pegang kepala. Siap, cepat, cekat. Pegang hidung. Pegang mata. Pundak. Pundak, Ibu hanya bilang pundak, tidak pegang. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Ternyata kalian masih konsentrasinya masih penuh ya? Masih, Bu. Luar biasa. Kita siap ya ke tahap selanjutnya ya? Ya, Bu. Siap, oke, mantap. Ibu izin share screen, ada gambar ya. Gambar ini model chattingan anak-anak zaman now, orang bilang kids zaman now. Model chattingan seperti ini, tapi ini hanya salah satu bentuk contoh. Tapi setelah kita lihat gambar ini, kita bedah bersama-sama, kita lanjut ke sharing pengalaman ya. Kelihatan nak? Kelihatan, Ibu, tapi tidak terlalu jelas. Tidak jelas? Ya, Ibu. Tidak terlalu Ibu jelas, kasih besar ya? Ibu. Tidak jelas ya? Jelas, Ibu, jelas. Ini jelas ya? Ya, Bu. Ya, Jelas, Ibu. Oke. Kelihatan kan, nak? Jelas. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas. Oke, jadi ini salah satu gambar contoh model chatting anak-anak zaman sekarang terhadap gurunya. Ibu mau tanya, dari gambar ini, menurut kalian muatan chattingan ini beretika tidak? Tidak beretika, Ibu. Tidak beretika, Ibu. Tidak beretika. Kenapa kamu bilang tidak beretika? Coba? Tidak ada salam. Sebelum Tidak ada Jalan kaki. Satu-satu boleh, yang mau ini menjawab bisa angkat tangan. Iya. Ada Fandi, silakan Fandi dulu. Tidak menggunakan kata salam duluan dan tidak menggunakan etika saat chat dengan guru. Iya. Baik. Kalau Edward, menurut Edward? Dia tidak menggunakan kata-kata yang baik ketika chat dengan ibu guru. Ada lagi? Yang pertama harus salam dan sapa. Terus apa lagi? Dilihat dari waktunya, kira-kira pantas tidak kalian nih chatting di jam-jam seperti itu? Tidak pantas, Ibu. Tidak pantas. Pantasnya di waktu berapa? Coba. Itu di Ketika Di siang pagi. hari. jam 7 Siang hari. pagi. Tidak pas waktu orang istirahat gitu.
Iya, luar biasa, Semangat Nak. kerja. Oke, hebat. Kita lanjut ke gambar 2 ya. Ya, Bu. Oh, ya. Gambar kedua ini lebih ke di dalam grup, ya, bukan di settingan pribadi. Punya pendapat ini ya, Nining silakan, Nak. Ya, Fahmi itu dia punya cara jawabnya tuh tidak ada etika sama sekali. Iya, betul, luar biasa. Masih ada lagi? Pandi? Itu lebih kurang ajar Ibu kayaknya itu orang. Lebih pengajar, luar biasa. Fahmi ini memang bukan serasanya bukan gurunya yang meresahkan, tapi Fahmi yang meresahkan, betul tidak? Ya, betul. Betul, Bu. Oke. Jadi 2 gambar ini hanya sebagai pengantar. Ibu stop screen ya. Oke. Jadi setelah melihat 2 nih gambar model chattingan anak zaman sekarang. Kalian termasuk anak zaman sekarang tuh? Iya, Ibu. Itu zaman old. Ya, Ibu. Ya, Bu. Zaman now. Kids zaman now. Ya, zaman now. Beranjak dari tadi contoh, Ibu mau tahu kira-kira bagaimana perilaku chattingan kalian selama ini dengan guru ketika baik itu chattingan pribadi ataupun chattingan di dalam grup kelas. Paham? Mengerti Mas Ibu? Mengerti, Bu. Paham ya? Kira-kira kalian punya pengalaman seperti apa ketika melakukan chat dengan guru? Kita bisa sharing di sini ya? Iya, ada yang angkat tangan nih. Nining, silakan, Nak. Cerita saja, luas saja ya. Cerita kira-kira selama ini ibu saya ketika chatting dengan ini dengan guru bin silakan. Masih mood, Adek, masih di mood, Dek. Ya. Kalau saya chatting dengan guru-guru tuh pertama itu saya sapa, terus saya bilang minta maaf karena sudah mengganggu aktivitas. Chatting dengan bahasa-bahasa yang santun gitu. Jadi mungkin menurut saya, kalau menurut Ibu saya belum tahu. Iya, nanti kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Ada lagi mungkin pengalaman yang lain? Iya, Fandi, silakan, Nak. Kayak apa ya? Kayak salah paham begitu Ibu di dalam grup. Bisa salah paham dan teman, contohnya di grup OSIS gitu tuh biasanya ada salah paham jadi bisa bertengkar dalam grup itu. Padahal masalahnya sepele Ibu sebenarnya. Gitu Ibu. Terima kasih. Jadi hanya karena bahasa ya bisa saling salah paham ya? Paham. Ya. Terima kasih Bu. Ada, ya itu silakan, Nak. Kameranya tetap on ya? Iya. Cita dan guru ada yang melawan. Bisa diperjelas kira-kira kronologinya seperti apa? Maksudnya saya jawab ibu yang suruh kerja tugas, saya bilang saya sudah Ibu, tapi Ibu belum puas Ibu, makanya saya jawab lagi. Oh, gitu. Jadi ketika nih jawab tuh sudah dengan emosi ya? Iya Ibu. Sudah sedikit emosi ya, karena ketika kau bilang nih, Ade bilang sudah mengumpulkan tugas, tapi dibilang belum mengumpulkan tugas. Gitu. Bu. Iya. Oke, Ibu tambung lagi yang lain. Virgin mungkin punya pengalaman lain. Biasanya sebelum chat dengan guru, saya selalu mengucapkan selamat pagi, memberikan salam kepada guru, terus meminta maaf karena mengganggu. Habis biasanya tuh chat sama guru biasa jam 8 atau kalau biasa jam 8 malam. Terus memperkenalkan nama saya dulu,
takut gurunya tidak tahu nama saya. Habis itu mengirimkan tugas yang saya mau berikan kepada guru. Selesai mengirimkan, saya mengucapkan terima kasih. Ya, cuma itu saja. Baru kembali selamat pagi. Iya, luar biasa ya. Berarti sudah mengedepankan etika dalam melakukan chatting dengan guru ya. Ada yang lain lagi? Masih ada? Desa mungkin dia sudah mau ngomong. Kalau saya Ibu, saya lebih mengirim tugas tuh tidak pas tepat waktu, kirim terlambat, atau tidak kirim waktu di jam guru sudah istirahat. Terus kira-kira bagaimana tanggapan guru? Guru hanya read saja, tidak balas. Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah berbagi ini pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman adik ini, ada yang bisa menyimpulkan ada yang sudah menggunakan etika ketika melakukan chatting baik secara pribadi maupun di dalam grup ya. Terus kira-kira Ibu tanya, yang tadi ketika terbawa emosi misalnya melakukan chatting dengan guru, sehingga jawabannya juga sudah tidak mengedepankan etika. Kira-kira bagaimana tanggapan gurunya ketika kalian melakukan atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mengedepankan etika? Iya, Edward. Diancam, Ibu. Ancam? Iya. Ancam bagaimana? Tidak kasih tuntas nilai. Terus, apalagi masih ada yang lain? Iya, Pak Andi. Paling kena marah ringan-ringan gitu aja, Bu. Tidak sampai Kena marah ringan. Iya. Oke. Terus kalau yang tadi bilang ya, sudah ada yang beretika ya, sudah ada yang mengedepan etika. Itu balasannya dari guru bagaimana, Nona? Kira-kira tanggapan dari guru? Balasnya bagaimana? Ibu atau bapak ibu guru merespon dengan baik, membalas terima kasih, juga memberikan terima kasih kepada saya juga. Nah, oke, siap adik, ya siap nak. Iya, luar biasa ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya kira-kira ketika saya melakukan chatting dengan mengedepankan etika, balasan guru seperti apa. Terus ketika saya jawabnya belak-belakan atau sesuka hati saya, jawaban atau reaksi guru juga seperti apa. Kalian bisa bedakan toh? Bisa, Bu. Bisa. Jadi ketika tadi misalnya Ibu bertanya di Edward yang punya persoalan tadi ketika diancam atau mungkin persoalan yang dihadapi Fandi misalnya guru itu memarahi dengan bahasa-bahasa yang ringan. Berangkat dari persoalan itu, dari pengalaman itu, kira-kira untuk kalian berdua ya, kedepannya mau seperti apa coba? Mau merubah etika supaya berubah gitu. Mau menjaga etika ya. Ya, luar biasa. Terus apa lagi? Sopan santun. Penting tuh sopan santun tuh? Penting itu, penting sekali. Ya, penting sekali. Ya, Ibu. Jadi menurut kalian, ibu mau kita buat kesepakatan kira-kira aturan chatting yang beretika itu apa-apa saja yang harus diperhatikan? Selalu diawali dengan sapaan. Pagi. Satu-satu yang mau jawab silakan angkat tangan. Ya, Anggi. Ya, boleh nak. Diawali dengan ucapan salam ya, selamat pagi, selamat siang. Diawali dengan salam. Terus siapa lagi? Edward ya. Menggunakan kata-kata yang baik. Menggunakan kata-kata yang baik. Ya, bagus. Luar biasa.
Siapa lagi yang belum dapat? Iya, Tessa. Silakan, Tidak Tessa. menggunakan kata-kata yang tidak menggunakan kata-kata yang terlalu panjang atau yang terlalu singkat gitu. Oh, iya. Tidak menyingkat kata ya? Ya. Menyingkat kata atau bahasa yang berlebihan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Virgin, silakan. Mengutarakan maksud dan keperluan dengan jelas. Iya, mengutarakan. Ada lagi? Tahu waktu dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Perhatikan waktu ya, dan perhatikan waktu. Tidak lupa mengucapkan terima kasih. Iya, dan Lebih banyak. terima kasih. Ibu belum dengar suaranya Grace dari tadi ini. Mengucapkan terima kasih. Ibu mau dengar suara cantiknya Grace, penyanyi SMA Negeri 1 SSA. Grace? Oh, jaringan mungkin ya. Iya, apa lagi nak? Kira-kira apa yang perlu diperhatikan menurut Grace? Identitas diri. Oh iya, betul sekali. Menyebutkan identitas diri. Identitas diri. Ih, luar biasa anak-anak. Identitas diri. Ada lagi yang lain? Lebih banyak menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang santun bahasa yang santun dan mudah dimengerti. Apa lagi? Masih ada lagi? Ya? Bagaimana deh, suaranya tidak terdengar jelas. Jadi bisa membedakan chat dengan teman sama chat dengan guru. Iya, membedakan. Sebaiknya tidak menggunakan kata singkatan saat chat dengan guru. Chat dengan guru ya, sudah tadi ya. Nah, masih ada lagi? Sudah, pas. Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Sekarang saya bertanya Ibu, kira-kira foto profilnya harus diperhatikan juga tidak? Perlu, Ibu, perlu diperhatikan. Perlu, kira-kira kan harus diperhatikan. Karena kalau misalnya ada guru yang hanya tahu wajahnya bisa menunjukkan identitas diri. Anggi dulu ya, Nak. Anggi, silakan, Nak. Kayak apa ya, Ibu? Ada guru yang cuma tahu namanya tapi tidak tahu wajahnya yang mana. Terus ada juga yang hanya tahu wajahnya tapi tidak tahu namanya, Ibu. Jadi kayak foto profil itu harus disertakan biar kayak guru tuh bisa langsung tahu gitu, Ibu. Luar biasa. Terus apa lagi? Kita pikir lagi. Apa lagi? Selain foto profil dan ada 10 item tadi, ada 9 item tadi yang kalian sudah, masih ada yang tertinggal? Atau pas? Pas, Ibu. Pas ya? Ibu mau tanya, kalau soal emoticon? Bagaimana? Tidak perlu. Tidak perlu diperhatikan. Perlu, Edward. Saya biasa menggunakan sudah terima kasih itu.
Kasih Bu buat Siap. emoticonnya senyum. Itu biasa ada love you. Jangan sampai ada yang salah emoticon tuh. Kan ada gambar-gambar yang sensitif, ya toh? Iya, Ya. takutnya kayak Betul sekali. salah tekan emot marah gitu, nanti gurunya tuh berpikir kayak, ih, ini anak murid nih marah yang kenapa gitu. Luar biasa. Iya, oke. Mantap. Jadi kesimpulannya ada berapa ya? Ada 10. Luar biasa ya, kalian sudah tahu kira-kira apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan chat dengan guru. Iya. Oke nak, jadi Ibu tampilkan hasil yang sudah Ibu simpulkan dari apa yang tadi kalian sudah beri masukan terkait hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan chatting. Ini nih kesimpulannya. Ya, ini hasil dari diskusi, hasil dari masukan atau solusi atau pendapat teman-teman sekalian, adik-adik sekalian terkait hal atau etika yang harus diperhatikan ketika melakukan chatting dengan Bapak Ibu guru. Bagus sekali hasilnya, dan Ibu hasil karya kita ini, hasil bimbingan pelayanan bimbingan kelompok kita hari ini akan Ibu kemas secara baik dan bisa ditempelkan pada papan bimbingan konseling. Jadi orang bisa tahu bahwa hasil layanan bimbingan kita hari ini tuh menghasilkan sebuah tips-tips yang perlu dan baik sekali untuk kita bagikan dengan teman-teman lain. Sebagai penguatan ya untuk menyimpulkan apa yang kita kumpulkan bersama terkait hal-hal yang harus diperhatikan ini, Ibu, ada video pendek. Terlihat ya? Ya Ibu, terlihat. Ya, Ibu, terlihat.
sudah lihat toh? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Berarti apa yang kalian semua ungkapkan tadi itu sudah masuk di dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika. Kalian yang merasakan sendiri, kalian yang punya pengalaman sendiri, akhirnya kalian yang bisa menentukan apa saja hal yang harus diperhatikan. Yang luar biasa dari kalian untuk kalian dan apa? Dari kalian untuk kalian dan apa? Dan untuk dunia. Semua orang. Iya, luar biasa. Oke. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu meminta 1 atau 2 orang bisa memberikan kesimpulan ataupun bisa berupa pesan-kesan kira-kira tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Siapa yang bisa resen boleh angkat tangan. 1 dan 2 orang Ibu minta. Siapa bisa coba? Anak semasa itu luar biasa. Iya, Anggi. Silahkan, Nak. Ya, jadi dari semua video yang kita lihat tadi dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, kita harus lebih memperhatikan bahasa dan etika yang kita pakai ketika chat dengan guru. Jadi kayak lebih memperhatikan sopan santun lah daripada apa ya? Kayak intinya lebih santun saja Ibu ke guru gitu. Makasih, Nak, luar biasa. 1 orang lagi. Siapa tadi yang resen Ada 2 tadi. Siapa lagi? Tadi yang perempuan sudah diwakili oleh Anggi. Yang laki-laki? Edward. Iya. Edward. Pandilah, Mas Edward. Tunjuk diri sendiri. Ayo, Pandi. Bisa berupa pesan-kesan ya, Dek? Silahkan, Nak. Ya, saya mau menyebutkan kegiatan kita pada hari ini tentang media chat dengan guru. Ini saya mendapat menambah wawasan saya untuk chat dengan guru begitu, Ibu. Ya, dapat banyak materi lah dalam kegiatan kita pada hari ini. Nambah wawasan gitu. Terima kasih, Bu. Itu saja. Yang lain merasa tidak bahwa kita hari ini ada ilmu baru? Merasa, Ibu. Kalau begitu tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan untuk kita. Luar biasa. Oke. Jadi kegiatan kita untuk bimbingan kelompok hari ini berakhir di sini, di sesi akhir ini. Ibu berharap bahwa kita punya kesempatan atau waktu istimewa lain sehingga kita bisa kembali lagi di dalam forum ini, forum bimbingan kelompok, dengan membahas topik-topik lain yang kiranya bermanfaat bagi kalian semua. Terus sebagai evaluasi atau observasi dari kegiatan kita hari ini, nanti Ibu akan kirim angket observasi itu dalam bentuk Google Form ke kalian. Angketnya itu sederhana saja dan hanya berisi 5 poin saja. Nanti ini ada mana tadi? Ya, Bu. Ibu kirimkan linknya lewat grup WA. Bisa toh? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, nanti diisikan angket, berupa angket, tapi hanya 5 pertanyaan saja. Ya, Bu. Terus untuk mengakhiri ini, mau bilang banyak sekali terima kasih untuk partisipasi adik-adik dalam kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu. Terima kasih, Ibu. Tetap jaga kesehatan jangan keluar-keluar, tetap dalam rumah. Keluar pun untuk sesuatu yang memang urgent sekali. Kalau tidak, kita tetap di dalam rumah. Tetap sehat, terus jangan lupa bahagia. Jangan lupa. Terima kasih, Bu. Jangan lupa juga makan dan minum. Kita Ya, Ibu.
Nanti kita masuk lagi tanggal 21 Satu. ya. 21 Ibu. Iya, mantap. Kita tutup dengan doa deh. Satu orang. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami selama melakukan kegiatan yang membahas tentang etika chattingan dengan guru. Terima kasih atas berkat Roh Kudus-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengeluarkan pendapat kami. Sekarang ini kami telah selesai melakukan kegiatan kami. Terima kasih atas segalanya yang Engkau telah berikan. Namamu yang kudus selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Iya, kita foto bersama dulu ya. Kameranya di-on-kan semua. Gaya apa? Kita mau pakai gaya apa nih? Ini itu kamera itu angkat tangan dimatiin. Edward paling ganteng kalau yang laki-laki. Laki-laki gaya mana? Perempuan gini ya? Oke, 1, 2, 3. Mantap. Makasih ya, nanti Ibu kirimkan ke grup ya. Yo, dah, sampai jumpa ya. Sampai Ibu. Kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ya.